Dan yang menarik juga, budaya bisa juga berwujud menjadi satu bentuk fisik. Nah, satu benda-benda tertentu, Oh Dik. iya. Ya, semisal di Betawi itu ada roti buaya. Nah, Iya. itu adalah wujud dari kebudayaan. Bahasa Betawi itu ya memang rumputnya rumput Melayu. Hmm. Ya, kalau bicara rumput Melayu itu kan luas, Dik. Sampai Malaysia, sampai Thailand pun itu mah Si ya Melayu. rumputnya rumput Melayu ya. Nah, kemudian ada dari sisi sistem mata pencaharian bahwa umumnya orang Betawi zaman dulu itu berdagang dan bertani, Dik. Oh, berapa tani Ya, juga. karena memang zaman dulu Masih ada sawah. masih banyak kebun dan sawah, makanya toponomi nama-nama di Oh, nama di pohon-pohonan ya, ya dahlia. nama-nama daerah di Jakarta kan ada Kebonjeruk, Udah. Kemanggisan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alofia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Diki Setiadi pada podcast Diksi Alofia yang berusaha untuk mengupas nilai pendidikan, nilai sosial, dan berbagai macam kisah inspiratif yang mungkin sahabat Diksi Alofia dapat menontonnya di kanal YouTube Al-Alofia. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Ustadz Ahmad Irfan. Bagaimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Dik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih, Zat. Ya, Iya. lama udah nggak ngobrol nih di kita. Iya, Zat. Iya, Zat. Jadi mungkin kita biasanya berbicara tentang nasihat orang tua Betawi nih, Zat. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini tepat nih, Zat, momentumnya dengan hari ulang tahun dari Jakarta, Zat. Iya, HUT DKI Jakarta, DKI Dik, ya. Jakarta 22 Juni, Zat. 22 Juni. Alhamdulillah, Iya. Zat. Nah, mengenai itu, Zat, kita mungkin mau merefleksi lah, Zat. Merefleksi bagaimana kondisi Jakarta dan juga bagaimana prospek kedepannya dari Jakarta itu sendiri, Zat. Khususnya mengenai apa saja nih, Zat, kira-kira nilai-nilai kebudayaan atau mungkin nilai-nilai yang baik yang mungkin bisa dikembangkan atau dipertahankan dari Jakarta itu sendiri, Zat. Khususnya dalam kebudayaan Betawi, Zat. Oke, baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alofia dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cangcingnya babeh nih, Dik, ya, karena Iya. memang spesial pada episode kali ini kita akan bahas mengenai mengupas sedikit ya tentang kota kita tercinta nih, Iya. kota Jakarta ya, kota Iya. Jakarta. Ulang tahun, Zat. Ya, ulang tahun menjelang 5 abad. Oh, 5 abad. Ya, Iya, 5 betul. abad kota Jakarta yang memang tanggal 22 Juni ini dicanangkan sebagai hari dirgahayunya ya atau miladnya DKI Iya. menuju 5 abad atau 500 tahun, Iya. di mana Jakarta saat ini dengan daerah khusus ya, daerah khusus Jakarta, Iya. karena memang ibu kotanya sudah pindah ya, sehingga Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta yang akan bertransformasi menjadi sebuah kota global, Iya. sehingga hal itu juga berdampak pada kebudayaan Betawi ya yang memang ada di kota Jakarta, yang memang itu menjadi kebudayaan inti dari Betawi, Dik. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk berbicara tentang kebudayaan Betawi, sekaligus ini juga bagian daripada mengedukasi ya kalangan remaja, kalangan pemuda ya untuk mengenal sedikit tentang budaya Betawi, Dik. Walaupun ketika kita bicara Jakarta itu mempunyai timeline yang cukup panjang ya, mulai dari kerajaan Salakanegara ya sampai dengan Batavia, kemudian sampai dengan Jayakarta, kemudian sampai menjadi Jakarta. Kita tidak bahas secara timeline historisnya karena mungkin sudah banyak yang mengangkat itu, tetapi bagaimana kita mencoba untuk membicarakan sisi-sisi
budaya Islami yang ada pada masyarakat Betawi. Karena gini Dik, sebelum kita bahas tentang budaya itu, bahwa Islam ini hadir dimanapun, itu tidak pada ruang yang kosong budaya Dik. Ya, Islam hadir. Sebagai contoh misalnya, Islam hadir di Mekah pun itu tidak pada ruang yang kosong budaya. Ya, bahkan bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam itu mereka sudah punya banyak tradisi dan budaya yang berkembang saat itu. Tetapi Islam hadir di situ, ya, kemudian merubah peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islami. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang budaya pada masyarakat Betawi, ya, itu pun demikian, bahwa sangat kental dengan nilai-nilai keislaman, ya, yang memang itu hasil daripada ikhtiar dan juga jasa para ulama ya, jasa para tuan-tuan guru, para mualim, para habaib, ya, dan juga para asatiz, sehingga mengubah, mengadaptasi, ya, hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan syariat, yaitu menjadi sebuah kultur dan budaya. Dipertahankan Dik. Jadi tidak melulu itu ditolak. Ya, ada yang adaptif, ya, ada yang akomodatif, ada yang memang ditolak Dik. Nah, inilah bahwa Islam itu hadir dimanapun, itu tidak pada ruang yang kosong budaya, tetapi justru Islamlah yang memengaruhi budaya setempat sehingga menjadi sebuah kultur Islami. Nah, itu yang kita akan bahas Dik. Kemudian bicara tentang budaya itu apa sih kebudayaan? Mungkin kita berangkat dari definisi kebudayaan itu dulu Dik. Kebudayaan ini adalah hasil daripada gagasan. Hasil daripada tindakan serta karya manusia, ya, yang memang dimiliki. Nah, sehingga budaya ini mempunyai wujud, ya, bahwa wujud kebudayaan itu bisa berupa ide Dik. Ya, dia juga bisa berupa gagasan, dan juga bentuk daripada budaya itu bisa juga berupa tindakan, ya. Dalam hal ini tindakan maknanya sistem sosial yang terjadi di satu masyarakat. Dan yang menarik juga, budaya bisa juga berwujud menjadi satu bentuk fisik. Nah, satu benda-benda tertentu Dik. Ya, semisal di Betawi itu ada roti buaya. Nah, itu adalah wujud dari kebudayaan. Ya, itu wujud dari kebudayaan. Atau ada alat musik rebana. Ya, dulu ada rebana ketimpring Dik. Sekarang udah nggak ada Dik. Ya. Sekarang udah hadro gitu ya. Dulu ada rebana ketimpring gitu. Kalau malam angkat itu biasanya tuh Sohibul Hajat itu memanggil ya, grup tim khusus rebana ketimpring tuh Dik. Nah, itu wujud kebudayaan dalam bentuk ya, ada fisiknya. Nah, sehingga itu kebudayaan berwujud menjadi tiga tadi, ya, bisa menjadi sebuah ide gagasan, ya, kemudian bisa juga menjadi satu bentuk fisik gitu. Nah, kemudian dari situ juga ada unsur-unsur kebudayaan Dik. Unsur-unsur kebudayaan. Ada bahasa, ya, ada pendidikan, ya, ada kelengkapan hidup, ada mata pencarian. Nah, ini kita akan bahas Dik. Kira-kira mau bahas dari mana dulu Dik? Bahasa, pendidikan, religi, atau kesenian, atau gimana Dik nih? Mungkin kita dari pendidikan, Zat. Dari pendidikan, ya. Baik. Bicara tentang 7 unsur kebudayaan di masyarakat Betawi, ya. Berarti Diki berangkat dari pendidikan. Ya. Nah, orang Betawi umumnya kalau kita bicara pendidikan sangat mengedepankan pendidikan agama, Dik. Sangat mengedepankan pendidikan. Jadi dari sistem pendidikannya memang lebih mementingkan pendidikan keagamaan. Artinya bukan lebih mementingkan, ya, memprioritaskan pendidikan keagamaan daripada pendidikan umum, ya. Itu sebagai basic pondasi awalnya. Tetapi seiring berjalannya zaman saat ini,
banyak juga yang menempuh pendidikan umum, tetapi dasar pendidikan agamanya itu sudah ditanamkan dalam keluarga. Nah, makanya zaman dulu nih, ini kita bicara 7 unsur kebudayaan ini sambil kita flashback dik. Oh iya. Dulunya gimana dan Iya. sekarang bagaimana gitu kan. Iya. Realitas dulu bagaimana, sekarang bagaimana ini. Karena kita bicara terkait dengan momentum kita sedang ulang tahun DKI nih ya, ulang tahun Jakarta, perlu disampaikan juga. Nah dulu itu kan biasanya orang-orang Betawi itu menyekolahkan anaknya di madrasah dik. Madrasah, bener. Makanya madrasah itu dulu dikenal dengan sekolah Arab tuh. Sekolah Arab. Saya masih ngalamin dik. Pagi saya sekolah madrasah, siang sekolah SD. Oh. Pagi sekolah Arab, ya siang sekolah umum tuh. Ya masih ngalamin tuh ya. Pagi ya jam 7 sampai jam setengah 12 kita di madrasah, nah siangnya sekolah SD. Nah demikian, nah sehingga bicara tentang pendidikan bahwa di Betawi ini dik memang yang berperan penting lembaga pendidikan Islam ya itu adalah pendidikan non formal, dalam hal ini majelis taklim. Majelis taklim. Ya, kalau formalnya itu di madrasah, nah kalau non formalnya itu lebih berperan itu adalah bagaimana majelis taklim itu sangat berperan penting dalam membentuk keagamaan, pemahaman keagamaan masyarakat Betawi. Ya, dengan para asatisnya, dengan para gurunya, dengan para mualimnya. Dan yang dibahas juga bukan kitab-kitab yang sederhana itu, kitab-kitab yang masya Allah itu. Ya, yang tidak kalah juga dengan pembahasan kitab-kitab yang di pesantren. Nah, sehingga dalam hal ini majelis taklim itu dari sisi pendidikan itu menempati lembaga pendidikan non formal yang memang mempunyai peran strategis dalam pemahaman keagamaan masyarakat Betawi. Iya, karena banyak juga ulama Betawi yang produk dari majelis taklim ya. Banyak produk-produk ulama yang memang dilahirkan dari majelis taklim. Iya, gitu. benar Ustaz. Sehingga mungkin bisa dibilang majelis taklim jadi tonggak peradaban dari orang-orang Betawi juga. Iya, dan memang ada pesantren tetapi memang jarang ya. Jarang. Kalau sekarang ini mungkin sudah banyak karena memang dari pungkiri dik. Iya. Harga tanah di Jakarta udah mahal gitu kan. Sehingga mungkin itu salah satu menjadi faktornya juga, tetapi secara grassroots memang majelis taklim itu mempunyai peran yang sangat strategis gitu dik. Itu dari sisi pendidikannya dik. Dari sisi pendidikannya. Selanjutnya mungkin dari sisi bahasa. Mungkin kita kan sebelumnya sering ngebahas tentang nasihat orang tua Betawi. Baik. Itu dari sisi bahasa mungkin dijelaskan. Dari sisi bahasa, bahwa bahasa Betawi ini adalah bahasa Melayu. Melayu. Bahasa Melayu yang memang itu dibawa ya berasal dari Kalimantan memang. Oh, iya. Ya, itu bahwa bahasa Betawi itu adalah bahasa Melayu. Nah, dulu ya saat perdagangan di Kalapa itu bahasa Melayu itu menjadi lingua franca. Lingua franca. Jadi menjadi bahasa yang memang selalu dipakai sehari-hari sebagai bahasa pengantar. Oh. Sehingga bahasa Melayu itu ya bahasa Betawi itu ya memang rumpun Melayu. Ya, kalau bicara rumpun Melayu itu kan luas dik. Sampai Malaysia, sampai Thailand pun itu mah rumpunnya rumpun Melayu ya. Kemudian Riau gitu ya, kemudian sampai dengan Sumatera Utara gitu ya, Melayu ya, Kesultanan Maimun gitu ya. Nah, itu kan bagian juga daripada bahasa Melayu ya. Jadi Betawi itu memang bahasanya bahasa Melayu, tetapi menjadi bahasa Melayu yang sifatnya praktis ya. Ada juga yang sifatnya formal. Dalam kitab-kitab bahasa Melayu kita sering temukan di ya karya-karya Mufti Betawi ya, Al-Habib Usman bin Yahya. Itu banyak beliau kitab-kitab karangan beliau itu menggunakan bahasa Melayu. Ya, kemudian naskah-naskah pecenongan dik ya. Pernah kita bahas tuh. Kemudian Rotib Saman, Manakib Syekh Saman ya. Itu kan berbahasa Melayu. Itu berbahasa Melayu resmi, sehingga itu ya bahasa Betawi ya dasarnya adalah bahasa Melayu gitu. Walaupun kita bahas nanti ya banyak lagi pecahannya gitu ya. Oke, mungkin ya mungkin dari segi bahasa juga sangat dekat dengan Melayu dan mungkin masih ruang lingkup Melayu.
Mungkin berikutnya yang menarik nih, Ustaz. Contoh yang menarik yang sistem religi. Dari sistem religi. Sistem religi. Satu identitas Betawi itu ya tidak dipungkiri bahwa sistem religi orang Betawi ya umumnya beragama Islam. Ya. Jadi dari sistem religi bahwa orang-orang Betawi itu mayoritas itu beragama Islam atau seorang Muslim atau Muslimah. Nah, walaupun memang ada juga agama lain ya, tetapi secara garis besar bahwa orang Betawi itu ya Muslim. Bahkan satu indikator untuk menentukan dia seorang Betawi atau bukan itu dilihat daripada agamanya, sehingga agama juga sistem religi orang Betawi itu adalah umumnya Muslim. Nah, kemudian unsur kebudayaan yang lain kayaknya kita percepat saja, bahwa ada unsur kebudayaan yang lainnya dari sisi kesenian, Senian. Seni musik Betawi itu biasanya kita kenal dengan gambang kromong, ya. Kemudian ada seni sastra, ya tadi saya sebut itu. Ada sastra Arab Melayu itu ya. Kemudian ada seni suara. Nah, seni suara orang Betawi itu budayanya biasanya tuh baca maulid, Nah, baca maulid itu bagaimana dengan nada-nada yang indah, merdu ya. Kemudian ada Sohibul Hikayat. Itu seni suara, Ya, kemudian ada dari sistem seni yang lain tuh ada kita kenal dengan tarian. Ada tari cokek ya. Ada kalau yang terkait dengan kultur Arab itu ya tari zapin, Ya, nah itu. Kemudian ada dari sisi sistem mata pencaharian bahwa umumnya orang Betawi zaman dulu itu berdagang dan bertani, berdagang. Ya, karena memang zaman dulu masih ada sawah. Masih banyak kebun dan sawah. Makanya toponomi nama-nama nama-nama daerah di Jakarta kan ada Kebon Jeruk, Kemanggisan, ya, kemudian Gandaria, kemudian ada Jeruk Purut, ya itu kan. Toponomi nama-nama daerah itu menunjukkan bahwa daerah itu adalah daerah-daerah perkebunan, ya, kampung rambutan, ya. Kemudian ada daerah-daerah Rawa Belong, Lebak Bulus, gitu kan. Itu memang daerah-daerah yang memang perkebunan. Nah, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa dulu mata pencaharian orang Betawi itu ya berdagang dan berkebun. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya dibangun infrastruktur, maka berubahlah mata pencahariannya. Yang awalnya bertani ya udah nggak ada taninya lagi, udah nggak ada kebunnya lagi, udah nggak ada sawahnya lagi, akhirnya berdagang dan bekerja kantoran, ya. Dan nggak sedikit juga sekarang ini yang orang Betawi yang udah jadi politikus, ya, terjun dunia politik, ya, udah banyak yang jadi profesor juga, alhamdulillah ya. Dan itu juga sudah banyak yang melek dengan dunia pendidikan. Nah, dari sistem kemasyarakatan bahwa orang Betawi ini sangat kuat dari sisi kekeluargaannya, ya, dan juga sangat egaliter terhadap kehidupan masyarakat di perkotaan, gitu ya. Nah, itulah sedikit tentang 7 unsur kebudayaan yang memang ada pada diri orang Betawi, ya, karena memang sebenarnya banyak, ya, karena kita batasi saja. Nah, mungkin nanti kita bisa akan diskusikan lagi, kita akan lain waktu spill lagi. Mungkin demikian, ya, terkait dengan 7 unsur kebudayaan Betawi. Nanti kita ada ciri-ciri keberagamaannya juga sih sebenarnya orang Betawi, mungkin dari pembahasan Ustaz, dari orang Betawi ini, Ustaz, mungkin kental dengan nilai-nilai keislaman itu menjadikan budayanya sendiri itu menjadi relevan dengan zaman, ya, Ustaz. Jadi dengan itu urusan-urusan akhlak sebenarnya kan urusan kembali kepada bagaimana nilai-nilai Islam itu berkembang, mengakulturasi suatu budaya, jadinya jadi berbekas pada masyarakatnya itu sendiri. Jadi kalau dikatakan budaya itu nggak relevan dengan zaman, mungkin dengan penguatan dipertahankannya budaya-budaya yang lama dan mengintegrasikannya dengan zaman yang ada sekarang ini mungkin menjadi relevan, ya, Ustaz. Ya, itu bahkan itu bisa mengcounter dampak buruk daripada perkembangan zaman saat ini.
Dan satu penutup Dik ya untuk ngobrol kita kali ini bahwa em, kebudayaan ini bukan hanya harus dilestarikan Dik, Oh, iya. Apa nih? tetapi juga harus dimajukan. Oh, Iya, bahwa melestarikan saja mungkin sudah sulit ya. iya. Tetapi bagaimana memajukan? Artinya Maju. gini, bahwa budaya ini juga mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ada nilai-nilainya yang memang tidak boleh hilang dengan perkembangan zaman. Oh, benar. Gitu ya. Artinya melestarikan dengan dan memajukan budaya Betawi itu bukan hanya kewajiban pemerintah, Oh, tetapi juga kewajiban daripada individu masyarakat yang memang harus adaptif juga dengan perkembangan zaman. iya. Maka dalam hal ini bersatu padu ya antara pemerintah dan juga komunitas-komunitas pecinta budaya dan juga para influencer gitu ya Iya. yang memang peduli terhadap budaya ini bersatu padu ya. Nah, sehingga dalam hal ini eh, pelestarian dan pemajuan budaya itu ya harus juga mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. Ah, Ya, sekarang ini mungkin banyak budaya-budaya itu sudah menjadi komoditas bisnis ya. iya. Ya nggak masalah itulah. Itu kan ada income Iya. ekonomi yang didapatkan daripada pelaku budaya, nggak apa-apa, silakan itu bagus sisi positifnya. Tetapi Nilai-nilai. nilai-nilai yang terkandung dalam budaya itu jangan sampai hilang. Iya. Nah, sebagai contoh misalnya saat ini palang pintu ya hanya mungkin sebagian itu mengedepankan sisi humornya saja. Oh, iya benar. Ya, tetapi sisi-sisi yang lainnya itu belum ditonjolkan. Ya, Iya. bagaimana nilai-nilai pembacaan Quran saat sikeh gitu kan. Benar, Ustaz. Bagaimana nilai-nilai keberanian ya. Jadi harus ditampilkan juga nilai-nilai yang lain ya, bukan hanya ditampilkan dari sisi humornya saja. Nah, begitu pula ya saat ini mungkin banyak orang yang menjadikan ondel-ondel sebagai alat untuk apa ya, ngamen Iya, gitu ya. ngamen. Nah, upayakan hal itu jangan sampai meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, Dik. Walaupun komoditas apa namanya bisnis itu boleh, tetapi jangan sampai meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada dalam situ. Ya, Iya, betul. ya, itu Dik. Jadi begitu sahabat Diksi Alovia pada podcast Diksi Alovia Special HUT 5 abad Jakarta. Iya, menuju 5 abad. Menuju 5 abad Jakarta. Jadi mungkin dari kita pesan-pesan mungkin untuk orang Jakarta pada umumnya yaitu jangan budaya Betawi jangan cuma dilestarikan tetapi dimajukan juga. Betul. Sehingga dapat relevan dengan zamannya. Betul. Mungkin segitu saja obrolan kita kali ini. Zat. Boleh ya. Iya, terima kasih Zat atas waktunya. Alhamdulillah, sama-sama Dik. Semoga kita bertemu di lain waktu lagi. Zat. Iya. Ya mungkin. Terima kasih sahabat Diksi Alovia yang sudah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Al-Alfiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.